Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kultivator tingkat rendah di alun-alun, bahkan lebih dari 1000 tahap alam abadi dewa sejati dari Sekte Naga Obor yang masih berada di tangga dikejutkan oleh konfrontasi cepat di depannya, sampai-sampai ekspresinya berubah berulang kali, dan terdiam karena takut. Jejak cahaya biru melintas di mata Han Li. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa melihat pemandangan ini. Jimat emas yang dirilis oleh Master Istana Abadi Beku Utara, Xiao Jinhan, sangat misterius. Itu bisa mengabaikan serangan Huyan Yi yang tampaknya kuat. Namun, itu dipatahkan oleh cahaya pedang transparan yang dilepaskan oleh kepala istana-istana Changliu, Luo Qinghai. Meskipun Istana Abadi secara nominal merupakan kekuatan terbesar di alam abadi Beku Utara, itu jelas memiliki hubungan yang agak rumit dengan Istana Changliu. Setidaknya, Luo Qinghai tidak menghormati Tuan Istana Abadi, Xiao Jinhan. Di langit, Xiao Jinhan menatap Luo Qinghai dengan acuh tak acuh. Tidak ada perubahan dalam ekspresi wajahnya. Sosoknya kabur saat dia terbang turun dari awan dan langsung menuju platform batu giok putih. Mata Luo Qinghai bergerak sedikit. Dia perlahan menarik tangan kanannya dari lengan bajunya. Dia menjentikkan lengan bajunya dan berbalik untuk duduk di singgasana naga emas. Bunga biru raksasa itu masih menggantung di udara. Ada lebih dari 10 kultivator berjubah biru berdiri di atasnya. Mereka tampak tenang dalam menghadapi bahaya. Sebelum Xiao Jinhan bisa mendarat, raungan naga tiba-tiba terdengar. Terjebak di dalam sangkar, mata Bai Lian menyemburkan api. Dia menekuk jari-jarinya menjadi bentuk cakar. Dia mengangkat tangannya dan memukul sangkar emas di depannya. Di cakarnya, nyala api keemasan naik. Ditemani oleh desingan angin, itu mengembun menjadi kepala naga yang ganas. Nafas naga menyembur keluar dan menghantam bagian tertentu dari sangkar emas. Baang! Terdengar suara memekakkan telinga. Salah satu pilar emas di sangkar emas ditelan oleh mulut ganas kepala naga yang menyala-nyala. Karakter jimat emas di permukaannya terbang dalam kobaran api. Kemudian, mereka berubah bentuk dan berputar sampai runtuh. Setelah satu pilar emas runtuh, beberapa pilar emas lainnya runtuh satu demi satu. Sangkar emas juga runtuh seperti gedung tinggi. Di platform batu giok putih, bola cahaya keemasan yang menyilaukan meledak. Lusinan kepala naga ilusi segera menyerbu ke segala arah, berubah menjadi aura tirani yang keluar. Kemanapun ia lewat, kehampaan yang awalnya buram diliputi semburan cahaya keemasan. Setelah itu, dengan ledakan keras, layar cahaya yang menyelimuti seluruh gunung hancur. Setengah dari platform batu giok putih di bawah juga hancur. 8 dewa emas abadi Dao yang mengendalikan pembatasan merasakan hatinya bergetar. Mereka buru-buru memanggil harta dharma pelindung, tetapi di bawah dampak kekerasan, tubuh mereka masih terpental. Beberapa kebetulan terkena kepala naga hantu, dan harta sihir di depannya segera hancur. Mereka memuntahkan seteguk besar darah dan jatuh lurus ke bawah. Sosok Taois Huyan kabur, dan dia melintas ke sisi Yunni, yang awalnya berhadapan dengan wanita bercadar hitam. Cahaya merah melilitnya untuk memblokir kepala naga hantu, dan dia terbang dari platform batu giok putih bersamanya. Meskipun 30 atau lebih wakil Dao Lord lainnya memiliki lebih dari selusin Dao Lord Dewa Emas di depan sebagai penyangga, mereka masih tersapu setelah ledakan platform batu giok putih. Namun, juga memanfaatkan situasi dan melarikan diri ke segala arah. Akibatnya, 1000 lebih kultivator dewa sejati di peron juga memanfaatkan kekacauan untuk bubar. Mereka semua menggunakan berbagai metode untuk berubah menjadi seberkas cahaya, terbang ke segala arah. Lagi pula, mereka mewaspadai orang-orang dari Istana Abadi di atas mereka. Tidak ada yang berani menjadi yang pertama melarikan diri. Jangan sampai mereka menjadi sasaran orang lain. Semua orang menunggu kesempatan ini.
Han Li dan Qi Liang berbaur dengan kerumunan dan juga memilih arah untuk melarikan diri. Kristal es dan puing yang tak terhitung jumlahnya meledak ke segala arah, mengejutkan ratusan ribu kultivator tingkat rendah di alun-alun. Mereka yang bereaksi sedikit lebih cepat telah memanggil harta sihir mereka dan juga mulai melarikan diri ke segala arah. Untuk sesaat, puncak batu giok putih dipenuhi ribuan garis cahaya dengan warna berbeda, seperti kembang api cemerlang yang bermekaran di langit. Tinggi di langit di sebelah White Jade Peak, Luo Qinghai seorang diri membuat isyarat tangan. Lapisan tirai air biru langsung menyala dan melilit bunga biru raksasa itu. Di bawah embusan angin astral, ia hanya bergetar sesaat sebelum kembali ke keadaan semula. Di sisi lain, wakil penguasa Istana Abadi, Sui Ying, juga melambaikan lengan bajunya, dan penghalang tembus cahaya menyelimuti kereta perak itu. Tatapannya kemudian tertuju pada Luo Qinghai, yang tidak jauh dari sana. Luo Qinghai sepertinya tidak menyadari tatapan Sui Ying. Dia melihat hidungnya menatap jantungnya dengan ekspresi tenang dan tidak terganggu. Xiao Jinhan, yang mengejar dari atas, menutup mata terhadap gelombang kejut yang datang, dan terus menukik tanpa melambat sedikit pun. Suara ledakan lain terdengar. Udara dingin yang pekat dipancarkan dari tubuh Xiao Jinhan, dan kabut putih naik di udara, mengembun menjadi gunung es putih besar. Dengan kekuatan yang luar biasa, itu menabrak White Jade High Platform. Platform tinggi giok putih, sebagian besar telah runtuh, menahan dampak seperti itu, dan bahkan seluruh puncak batu giok putih mulai bergetar hebat. Di luar puncak giok putih, Han Li mengikuti kerumunan dan terbang keluar dari puncak, melihat ke tengah puncak dari jauh. Dia melihat bahwa gunung kristal es dan puing-puing sudah berantakan total. Pada saat ini, cahaya merah tiba-tiba bersinar dari bawah kristal es. Suara dentang yang tajam bisa terdengar. Pilar api merah setebal lengan orang dewasa melonjak ke langit dari bawah kristal es. Itu melesat melintasi langit, langsung membelah gunung kecil kristal es dan puing-puing menjadi dua. Teriakan nyaring terdengar, dan sosok Bai Liyan terbang keluar dari gunung es yang pecah. Api merah melonjak saat dia terbang menuju Taois Huyan dan Xiao Jinhan. Xiao Jinhan menggoyangkan pergelangan tangannya, dan sebuah pedang panjang berkilauan muncul di telapak tangannya. Kabut seputih salju berbentuk ular melingkari pedang, dan dia menebas ke bawah. Lautan awan di langit bergejolak, dan ratusan ular sanca putih besar yang terbentuk dari udara dingin berputar dan berputar seperti sekelompok naga, menekan kepala Bai Liyan. Xiao Jinhan, jika kamu ingin menangkapku, datang dan coba. Teriak Bai Liyan, memegang pedang panjang dengan api merah melingkar di tangannya. Dia membentuk segel pedang, dan menyapu pedang secara horizontal. Aura panas menyebar di udara, dan ratusan pilar api muncul dari udara tipis di depannya, langsung mengaduk udara dingin ular sanca putih. Gemuruh menggelegar terdengar, dan api merah berkobar tinggi di langit, berbenturan dengan puluhan ribu kristal es. Alun-alun sudah dalam keadaan kacau. Tuan Istana Agung Luo, mungkinkah Anda benar-benar ingin menimbulkan masalah dan mempersulit hidup Istana Surgawi Beku Utara saya? Sui Ying, yang berada di udara, tiba-tiba berkata. Luo Qinghai memandang Sui Ying dengan santai dan perlahan berkata, apa yang dikatakan Peri Sui? Mengapa aku tidak mengerti? Kali ini, saya hanya membawa beberapa murid ke sini untuk mengamati. Jika ada konflik di antara Anda, itu tidak ada hubungannya dengan istana Changliu saya. Luo Qinghai dengan santai menatap Sui Ying dan perlahan berkata. Lu Yue, Dong Jie, kalian pergi dan tonton Taois Huyan. Ketika Sui Ying mendengar ini, dia melihat seorang pria kurus yang sedang mengendarai pedang dan seorang pria besar dengan janggut keriting di sampingnya, dan menginstruksikan mereka. Iya, Lu Yue menjawab, dan segera terbang keluar dari kereta perak bersama orang-orang di sampingnya, terbang menuju tempat tertentu di bawah. Tuan Istana Agung Luo,
saya akan pergi dulu. Saat Sui Ying berbicara, dia menyingkirkan kereta perak yang dia duduki. Dia berubah menjadi pelangi putih, dan mengejar Xiao Jinhan dan Bai Liyan. Pada saat ini, alun-alun di sekitar White Jade Peak sudah dalam keadaan sunyi, dan tanah dipenuhi mayat dan reruntuhan. Taois Huyan melayang di udara, dan dia melihat ke tempat Bai Liyan dan Xiao Jinhan bertarung di langit. Yun Ni berdiri di sampingnya. Pada saat ini, bayangan kapak hitam besar jatuh dari langit, dan kemanapun itu lewat, ruang di sekitarnya terdistorsi, dan gelombang gaya tarik datang darinya. Taois Huyan sepertinya sudah mengharapkan ini, dan dia melangkah maju, dan menarik Yun Ni ke sisinya. Cahaya merah menyala di sekujur tubuhnya, dan dia mengelak ke samping. Kapak besar itu meleset, dan bayangan kapak besar itu menghantam tanah dengan gemuruh yang keras, dan itu segera menyebabkan bumi bergetar. Di alun-alun, tanah terus runtuh, dan jurang besar tak berdasar yang panjangnya lebih dari 1000 kaki muncul. Banyak kultivator tingkat rendah yang tidak berhasil melarikan diri tepat waktu tertarik ke dalamnya, dan mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak sebelum mati. Setelah itu, pria besar berjanggut keriting, Dong Jie, mengangkat kapak pemecah gunung besar dengan kedua tangannya, dan turun dari langit. Pada saat yang sama, 7 kultivator istana abadi, dipimpin oleh Lu Yue, tiba-tiba muncul di sekitar alun-alun, dan mengepung Taois Huyan dan Xiao Yun Ni. Kedelapan orang ini telah menggunakan semacam metode untuk menyembunyikan kultivasinya, dan sekarang mereka semua memancarkan tekanan spiritual dari Dewa Emas. Di antara mereka, aura Lu Yue dan Dong Jie jauh lebih kuat dari yang lain, dan mereka adalah kultivator Dewa Emas tahap menengah. Orang-orang ini tidak peduli bahwa masih ada murid lain di alun-alun yang belum melarikan diri, dan mereka semua mengaktifkan harta sihirnya, melepaskan sinar cahaya spiritual agung yang menutupi langit dan bumi saat menyerang keduanya. Untuk sesaat, langit berguncang hebat, dan suara ledakan naik turun. Ratapan kesakitan datang dari segala arah, dan jumlah korban tidak terhitung. Tidak jauh dari situ, Ouyang Kuisan melirik situasi kacau di alun-alun, dan ekspresi rumit muncul di matanya. Dia berkata kepada Master Dao Abadi Emas lainnya di sampingnya, pergi dan bimbing para murid sekte terlebih dahulu. Cobalah untuk tidak membiarkan mereka terpengaruh. Meskipun orang-orang ini terpengaruh ketika Bai Liyan pecah, basis kultivasi mereka tinggi, jadi tidak terpengaruh secara serius. Ketika mereka mendengar perintah Ouyang Kuisan, mereka menyebar tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan wakil Master Dao, dan tetua abadi sejati yang belum melarikan diri jauh. Mereka mengedarkan kekuatan sihir dan kemampuan ilahinya, dan mulai memindahkan murid tingkat rendah dari Sekte Naga Obor keluar dari alun-alun secara berkelompok. Di tengah alun-alun, bayangan teratai salju yang dipanggil oleh Yun Ni tumbuh setinggi beberapa ribu kaki, dan melindungi dia dan Taois Huyan di tengahnya. Bila angin, kilat, bola api, dan sinar pedang terus-menerus menghantamnya, menyebabkan kelopaknya bergetar. Cahaya spiritual di permukaannya dengan cepat dikonsumsi, dan secara bertahap meredup. Taois Huyan memegang pagoda hitam di satu tangan, dan menunjuk ke tubuh pagoda. Bayangan pagoda hitam meluas, dan menyelimuti mereka berdua, serta bayangan teratai salju. Serangan dari pinggiran segera mendarat di bayangan pagoda, dan serangkaian dentang logam terdengar. Kuil samsara, aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Tapi itu tidak penting. Selama aku bersamamu, itu sudah cukup. Untungnya, Suyuan bersama Feng Yi, jadi aku tidak terlalu khawatir, kata Yun Ni lembut sambil tersenyum. Haha bagus. Karena itu masalahnya, kita akan menangani sampah istana abadi ini bersama-sama. Daois Huyan tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Begitu suara Taois Huyan jatuh, raungan yang mengguncang bumi datang dari atas.
Bayangan pedang emas jatuh dari langit dan menabrak bayangan pagoda hitam. Bayangan pagoda bergetar, dan bagian atas pagoda hancur, berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang. Pada saat yang sama, retakan muncul di bagian atas pagoda hitam di tangan Taois Huyan. Dia melihat ke langit dan melihat Lu Yue melayang tinggi di langit, dikelilingi oleh cahaya keemasan. Beberapa bayangan pedang besar melayang di depannya, melambai dan menebas bayangan pagoda hitam. Dong Jie dan beberapa kultivator lain dari Istana Abadi sedang menyerang pagoda hitam. Selain itu, lebih dari 10 kultivator Istana Abadi, dipimpin oleh Kepala Istana Abadi, Xiao Jinhan, sedang menyelam. Mereka dipimpin oleh seorang wanita dengan gaun istana merah muda. Dia adalah seorang kultivator di tahap menengah Dewa Emas. Taois Huyan mendengus dingin dan menepuk pinggangnya dengan telapak tangannya. Labu perak melintas dan terbang menjauh dari pinggangnya. Ia keluar dari bayang-bayang teratai salju dan terus mengembang di udara. Segera, itu menjadi ukuran rumah dan melayang di udara. Saat Taois Huyan melantunkan, pola spiritual di permukaan labu perak besar yang melayang di atas kepalanya menyala dengan liar. Mulut labu menyala dengan cahaya putih buram. Kacang hitam berbentuk kacang lebar keluar dari cahaya putih satu demi satu. Dalam sekejap, kacang yang padat itu berjatuhan seperti badai. Sebelum jatuh ke tanah, mereka memutar dan memanjang, berubah menjadi tentara kacang berpakaian hitam setinggi 10 meter. Mereka memegang kapak raksasa hitam di tangannya dan tampak seperti orang kuat. Dalam sekejap mata, ribuan tentara kacang berpakaian hitam mengayunkan kapak raksasa di tangannya dan bergegas menuju orang-orang Istana Abadi seperti air pasang. Setelah sebagian besar murid Taoisme naga api pergi, seluruh alun-alun puncak Baiyu menjadi ramai kembali. Melihat situasi ini, pria berotot dengan janggut keriting melambaikan kapak raksasanya dan menyerang prajurit kacang tanpa berkata apa-apa. Beberapa orang lainnya mengikuti dari belakang dan bertarung dengan tentara kacang. Huyan memang sulit dihadapi. Aku akan memikirkan cara untuk menahannya. Kalian memikirkan cara untuk membantu Penatua Lu. Dewa Emas berjubah merah muda memberi perintah, lalu memutar pinggangnya dan duduk di udara dengan postur aneh dengan kaki bersilang. Ada sitar putih berkilau mengambang di depannya. Dia mengangkat pergelangan tangannya dengan ringan, dan 10 jarinya yang ramping memetik senar dengan cepat. Semburan suara seperti manik-manik perak yang jatuh di atas piring terdengar. Ribuan meter dari Guqin, sekelompok prajurit kacang berpakaian hitam bergoyang ke kiri dan ke kanan. Dada mereka terbuka lebar, dan mereka kehilangan semua kekuatan tempurnya. Setelah itu, tubuhnya sedikit condong ke satu sisi, dan dia memetik senar dengan satu tangan. Banyak tentara kacang langsung jatuh ke tanah. Suara yang seperti suara abadi yang halus ini tampak jernih dan menyenangkan di telinga, tetapi sebenarnya menyebabkan energi vital, dan darah dalam tubuh seseorang melonjak dan kekuatan sihir menjadi kacau. Bahkan prajurit kacang berpakaian hitam yang tampaknya tidak bisa dihancurkan ini tidak dapat menahannya sama sekali. Kultivator Istana Abadi lainnya mengambil kesempatan untuk bergegas menuju pusat. Ratusan mil jauhnya, Han Li, Qi Liang, dan lusinan makhluk abadi lainnya berdiri di puncak gunung. Matanya bersinar dalam cahaya biru. Melihat Huyan Tao yang terus-menerus mengaktifkan labu perak di bawah puncak Baiyu, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sejak dia memasuki Taoisme naga api ini, baru ratusan tahun. Dapat dikatakan bahwa dia paling banyak berhubungan dengan lelaki tua ini, dan dapat dianggap sebagai setengah guru, dan setengah temannya. Dia telah memberinya banyak bantuan dalam hal-hal seperti pemurnian senjata Dao. Melihat lelaki tua itu dalam situasi seperti itu, dia merasa tidak enak. Namun, secara alami tidak mungkin baginya untuk mempertaruhkan nyawanya untuk membantu. Pertama, dengan kekuatannya saat ini,
dia sama sekali tidak berdaya untuk mengubah apapun di hadapan begitu banyak kultivator alam Dewa Emas, dan dia mungkin akan menyerahkan hidupnya dengan sia-sia jika dia pergi. Kedua, pemuda dengan pakaian mewah yang dia perhatikan sebelumnya menyebabkan dia memiliki firasat yang sangat buruk. Untuk sesaat, dia tidak tahu apa perasaan itu. Pada saat ini, raungan keras lainnya terdengar di langit di atas alun-alun. Cahaya perak melintas di atas Taois Huyan dan Qiliang, dan labu perak yang digunakan untuk menahan tentara kacang tiba-tiba hancur. Ratusan ribu prajurit kacang berpakaian hitam semuanya telah dibebaskan, dan labu yang pecah hanya memiliki sejumlah besar cairan roh hijau yang terciprat ke seluruh langit. Seperti hujan musim semi, itu jatuh pada tentara kacang yang padat. Setelah semua prajurit kacang berpakaian hitam disiram dengan cairan spiritual, tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam, dan ukurannya berlipat ganda. Seolah-olah kekuatan spiritual dalam tubuhnya telah diisi ulang, dan mereka menyerang Dong Jie dan yang lainnya tanpa rasa takut. Meskipun tentara kacang ini kuat, di bawah serangan bersama lebih dari 20 dewa emas dan dewa sejati, mereka tidak dapat menahan beberapa putaran serangan dan jatuh dalam jumlah besar. Untungnya, jumlah mereka cukup banyak untuk menahan sebagian besar Dong Jie dan yang lainnya. Namun, dengan bantuan serangan sitar dari Dewa Emas wanita dalam pakaian istana, masih ada 3 orang yang menyerbu ke area pusat. Bersama dengan Lu Yue, mereka menyerang Taois Huyan dan Yun Ni. Tiba-tiba, pupil Han Li sedikit menyusut. Di antara ketiga orang tersebut adalah pemuda berpakaian mewah yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Namun, perilaku orang ini sedikit aneh. Meskipun ia juga berpartisipasi dalam pengepungan Huyan dan Yun Ni, ia tampaknya tidak terlalu fokus. Dia hanya berkeliaran di pinggiran, dan jarang menggunakan metode apapun untuk menyerang. Sepertinya dia hanya melakukan pekerjaannya dengan terpaksa. Bahkan jika Han Li ingin melihat metode dan kedalaman kultivasinya, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Setelah Ouyang Kuisan memerintahkan Dewa Emas lainnya untuk menarik murid tingkat rendah dari Jalan Naga Obor, dia tidak pergi. Sebaliknya, dia berdiri di udara tidak jauh dari puncak batu giok putih dan melihat ke arah Huyan Tao dan Yun Ni, yang dikelilingi oleh orang-orang di Istana Abadi. Boom! Suara keras terdengar. Tinggi di langit, Lu Yue membuat tanda pedang dengan kedua tangannya. Cahaya pedang emas yang panjangnya ratusan meter melintas dan menghancurkan bayangan menara hitam. Bayangan menara hitam itu meledak dan runtuh selapis demi selapis. Itu berubah menjadi bintik cahaya hitam dan menghilang. Kekuatan cahaya pedang emas juga habis. Sebelum bisa menyentuh bayangan teratai salju di bawah, bayangan itu langsung menghilang. Wajah Lu Yue menjadi pucat dan sosoknya terhuyung-huyung di udara. Dia dengan cepat mengeluarkan pil dan menelannya. Jelas bahwa dia telah menghabiskan banyak energi dalam serangan ini. Ketika dua kultivator Istana Abadi melihat ini, mereka segera menghentikan serangan dan bergerak ke depan Lu Yue. Pemuda berpakaian bagus masih berkeliaran dan mulai menyerang bayangan teratai salju. Di permukaan menara hitam di tangan Taois Huyan, beberapa retakan yang mencolok muncul. Meskipun tidak sepenuhnya hancur, cahaya spiritualnya rusak parah dan kekuatannya benar-benar hilang. Anjing Istana Abadi, kamu sudah keterlaluan. Taois Huyan berteriak dengan marah. Dia menyingkirkan menara hitam dan mengulurkan tangan untuk mengambil labu merah-merah dari pinggangnya. Dia meraih tali yang diikatkan di pinggang labu dengan satu tangan dan membuat tanda dengan tangan lainnya. Dia dengan ringan menepuk mulut labu, lalu membuat gerakan meraih dan menariknya keluar. Dia perlahan mengeluarkan pedang panjang merah selebar 3 jari dari mulut labu. Aku tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari ketika Crimson Phoenix milikku akan terhunus lagi. Karena itu masalahnya, hari ini, saya akan dengan senang hati menyembelih ayam dan anjing. Huyan Yi mengangkat kepalanya dan meneguk seteguk anggur,
lalu tertawa keras. Setelah mengatakan ini, dia menoleh ke arah Yunni, seolah dia meminta pendapatnya. Yunni tersenyum hangat dan mengangguk ringan. Mata Taois Huyan terfokus dan ekspresinya menjadi sangat serius. Aura di tubuhnya benar-benar berubah, menjadi setajam pisau. Dia melepaskan teriakan keras, dan sosoknya melesat keluar dari bayangan teratai salju seperti pelangi, langsung menuju Lu Yue. Lapisan cahaya kabur muncul di sekitar tubuhnya, dan segel merah menyala di pedang panjang di tangannya. Jubah Taonya berkibar ditiup angin kencang, dan aura di sekujur tubuhnya jelas meningkat beberapa kali lipat. Dia seperti orang yang sama sekali berbeda ketika memegang pedang di tangannya. Dua kultivator istana abadi tahap akhir dewa sejati yang memblokir Lu Yue bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Pelangi merah melintas, dan mereka terpotong menjadi dua dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Naschen Soulnya baru saja melarikan diri ketika dibakar dan berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap mata. Ketika Dewa Emas wanita dalam pakaian istana melihat ini, dia dengan keras mencabut senar sitarnya, dan gelombang tak terlihat yang tak tertandingi segera bergegas menuju Taois Huyan. Ketika Yunni melihat ini, dia melambaikan tangannya, dan kelopak besar terpisah dari bayangan teratai salju. Itu melonjak ke langit dan bertabrakan dengan gelombang tak terlihat. Keduanya bertabrakan dan bubar. Yunni menatap wanita itu dan berkata dengan acuh tak acuh, "Lawanmu adalah aku." Yang terakhir tersenyum manis padanya dan memetik senar sitarnya lagi. Suara sitar berlanjut di udara, seperti gelombang sungai besar yang tumpang tindih, menerkam ke arah Yunni lapis demi lapis. Tinggi di langit, Taois Huyan membunuh dua kultivator dewa sejati tahap akhir dengan kilat. Dia mengguncang pedang panjang di tangannya, dan bilahnya menyala dengan cahaya merah. Bayangan besar Fire Phoenix muncul di belakang Lu Yue. Dengan tangisan lembut, dia mengangkat tangannya dan melambaikannya. Teriakan Phoenix yang sangat keras, dan bayangan Phoenix api di belakangnya segera terbang ke depan. Api merah menyembur keluar dari bilah pedang. Dalam sekejap itu mengejar bayangan Phoenix api, itu segera berubah menjadi lautan api yang besar, melonjak ke arah Lu Yue. Mata Lu Yue berkilat. Dia mengangkat tangannya dan menekannya ke bilah pedang, lalu mengayunkannya ke depan. Cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari bilah pedang. Itu tiba-tiba membesar di udara, dan berubah menjadi tembok kotak emas, menghalangi lautan api yang melonjak. Meskipun lautan api diblokir, itu tidak menghilang. Sebaliknya, itu melonjak dengan gelombang api mengerikan yang terus-menerus menabrak tembok kotak emas. Tembok kotak emas yang berkilauan bergetar hebat, dan pancarannya dengan cepat meredup. Itu langsung dibakar oleh gelombang api, dan menghilang. Luar biasa, Pendeta Tao Huyan tertawa terbahak-bahak. Dia memegang pedang di satu tangan, dan berjalan maju di lautan api dengan riang. Lu Yue mendengus dingin. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya. Perisai bundar emas menyala, dan itu berputar ke lautan api. Kemudian, dia melompat dan menginjak perisai bundar. Dia dengan cepat meluncur melalui lautan api menuju Taois Huyan.